Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan. Assalamualaikum. Wah, ini karena pakai kopiah jadi mesti Waalaikumsalam pakai warahmatullahi assalamualaikum. wabarakatuh. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Selamat pagi, luar biasa. Episode kedua karena ada beberapa teman yang menyampaikan, "Cok, kamu kayaknya kurang cocok, ini bajunya harus disesuaikan sama narasumber." Ya udah, saya ngikut, termasuk juga biar kelihatan anak baik, jadi pakai kopiah juga pagi-pagi. Pagi, Prof. Pagi, Mas Rio Kaco. Pagi-pagi ini, saya mencoba berpenampilan agak baik, jadi anak baik pakai kopiah. Pagi ini kita pengen ngobrolin apa nih, Prof? Kayaknya kita harus sudah mulai punya agenda. Oh, pagi ini ngobrol ini, pagi ini ngobrol ini. Moga, Prof. Pagi hari ini saya ingin memberikan sarapan pagi untuk rekan-rekan semua, kerabat desa yang berbahagia, seluruh pemirsa TV Desa dan kawan-kawan semuanya yang pagi hari ini bisa bersama-sama untuk memberikan hadiah terbaik bagi putra-putri kita, yaitu akte kelahiran. Jadi pagi hari ini, Mas Suryo Koco, TV Desa, rekan-rekan kerabat desa, kita ngopi bareng dengan topik bagaimana membuat akte kelahiran di zaman kekinian. Ini berarti ngobrolnya bikin akte di zaman kekinian ya, nggak kayak zaman dulu. Saya masih lembar kertas itu ya, Bro. Moga-moga, Bro. Nah, rekan-rekan semuanya, para pemirsa TV Desa, kerabat desa yang berbahagia. Salam sehat selalu. Tetap kita semua disiplin dengan protokol kesehatan. Di era pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap sehat dan tetap produktif. Oleh karena itu, jangan lupa kalau di luar rumah bertemu banyak orang atau bertemu orang, gunakan masker. Setelah memegang barang-barang yang habis dipegang orang lain, cuci tangan dengan sabun atau dengan hand sanitizer. Menjaga jarak dengan orang lain. 1,5 meter minimal, 2 meter lebih baik. Dan yang keempat, hindari kerumunan. Nah, ini juga kita terapkan dalam pelayanan administrasi kependudukan untuk pembuatan akte kelahiran. Nah, ayah bunda semuanya, kerabat desa, akte kelahiran itu merupakan hak anak. Jadi kita sebagai orang tua, ayah bunda semuanya, para kerabat desa, mari setiap bayi yang baru lahir, putra-putri kita semuanya, dengan penuh kesadaran kita sebagai orang tua, mari kita buatkan akte kelahiran. Nah, akte kelahiran itu untuk apa? Salah satu kehendak negara dengan memberikan akte kelahiran bagi anak-anak kita adalah untuk memastikan siapa ayahnya dan siapa bundanya, untuk menentukan nasabnya, menentukan keturunannya, garis keturunannya. Nah, dengan demikian, lahirlah kepastian hukum. Anak A, bapaknya siapa, ibundanya siapa. Nanti ini penting saat untuk perkawinan. Siapa yang bisa menjadi wali, ya, siapa yang nanti terkait dengan harta, siapa yang bisa menjadi ahli waris. Dan ini penting juga untuk dimasukkan di dalam data dokumen kependudukan yang lengkap. Salah satunya adalah juga untuk memberikan kelengkapan data bagi negara, sehingga negara bisa memberikan perlindungan yang maksimal kepada seluruh anak-anak Indonesia. Jadi negara langkah pertama memberikan perlindungan kepada anak-anak kita adalah melalui penerbitan dokumen kependudukan. Identitas pertama bagi anak-anak Indonesia adalah akte kelahiran. Setelah akte kelahiran, identitas yang berikutnya adalah kartu identitas anak. Nah, regulasinya sudah lengkap. Kepada seluruh masyarakat yang akan membuat akte kelahiran, syaratnya sudah tidak sepanjang dulu
sudah tidak sebanyak dulu. Kita sudah mensederhanakan seluruh persyaratan-persyaratan sehingga menjadi sangat mudah. Pertama, Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 memotong jalur persyaratan itu. Yang dulu ada pengantar RT, RW, kelurahan atau desa sampai kecamatan ditambah surat keterangan kelahiran dari rumah sakit. Sekarang kalau bayi lahir di rumah sakit cukup membawa surat keterangan kelahiran dari rumah sakit saja. Jadi tidak perlu pengantar-pengantar dari RT, RW, kelurahan, desa, kecamatan, itu sudah tidak diperlukan lagi. Kemudian KTP kedua orang tuanya, tentu ini perlu KTP. Karena identitas kedua orang tuanya adalah KTP. Kemudian yang ketiga, nah ini yang penting bagi ayah bunda semuanya. Putra-putri kita harus masuk di dalam kartu keluarga. Nah, oleh karena itu, sekaligus membuat akta kelahiran, sekaligus memasukkan putra-putri kita ke dalam kartu keluarga. Nah, di dalam kartu keluarga akan diberikan NIK, nomor induk kependudukan. Tetapi Bapak dan Ibu tidak perlu pusing-pusing, oh buat NIK-nya bagaimana? Buat kakaknya bagaimana? Tidak perlu pusing-pusing. Sekarang mudah, datang saja ke Dinas Dukcapil, lapor, saya mau membuatkan akta kelahiran untuk anak saya, ini KTP saya kedua orang tua, ayah dan bundanya, kemudian ini surat keterangan kelahiran dari rumah sakit. Kalau sudah punya buku nikah, disertakan buku nikahnya untuk mengecek nama ayah dan bundanya. Nah, kalau belum punya buku nikah, tetapi status suami istrinya sudah kawin, nanti dituliskan di dalam kartu keluarganya. Nah, Dinas Dukcapil akan membantu penuh seperti ini. Tidak perlu khawatir. Yang surat nikahnya belum punya, nanti membuat SPTJM dengan diketahui 2 orang saksi. SPTJM itu apa? SPTJM adalah alat bukti dari kedua orang tua untuk menentukan atau menyatakan hubungan perkawinannya. Karena di Indonesia banyak warga masyarakat yang sudah menikah tetapi belum dicatatkan di KUA atau dicatatkan di Dukcapil. Maka di dalam Permendagri, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 109, itu sudah diatur dokumen dengan SPTJM. Kira-kira pengantarnya seperti itu, Mas Suryo. Yang tadi disampaikan tentang akta, berarti kan ada satu proses di mana nggak sepanjang dulu. Kemudian pertanyaannya tadi kan ada, kalau lahir di rumah sakit, kemudian pengantar dari rumah sakit, itu harus dibawa ke Dukcapil atau gimana, Bro? Ya. Atau kenapa tidak kemudian langsung dari rumah sakit ketika online dia bisa mengajukan kemudian tinggal di-approve aja, tambah nggak perlu ketemu orang lagi tuh, Bro? Betul, ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi kita sudah memiliki 2 cara di dalam mengurus. Bisa diurus langsung dari rumah sakitnya, yang disebut dengan lahir langsung dapat akta. Jadi dari rumah sakit, sudah banyak ini yang kerjasama dengan Dukcapil. Tetapi saya tadi juga menyampaikan, kalau rumah sakitnya belum kerjasama dengan Dukcapil kan masih ada, itu Mas Suryo Koco. Nah itu masyarakat harus membawa sendiri. Tetapi berbagai daerah sekarang sudah kerjasama dengan tempat-tempat kelahiran, seperti puskesmas, rumah klinik, bidan, rumah bersalin, rumah sakit, itu sudah banyak sekali yang kerjasama. Nah, jadi masyarakat yang tidak mau repot, nanti pulang dari rumah sakit, aktanya sudah jadi, lihat dulu rumah sakit yang sudah kerjasama dengan Dukcapil. Ini nilai tambah bagi rumah sakit. Ada penggunaan aplikasi tertentu mungkin untuk yang akan jadi mitra, Prof? Nah, yang jadi mitra tinggal menghubungi Dinas Dukcapil saja, Mas. Nanti bukan perjanjian kerjasama. Nah, Dinas Dukcapil setempat sudah sangat berpengalaman terkait dengan hal-hal ini. Ini sudah proaktif dari teman-teman penyedia layanan kelahiran dan seterusnya, ini kan menjadi bagian yang sangat membantu juga dalam proses pencatatan ketika kemudian orang tua tidak perlu repot kemana ke Dukcapil dan seterusnya. Kadang-kadang urusannya bukan di repotnya, tapi kadang-kadang lebih ke kelupaan gitu kan, karena keasikan ya kan, punya baby, akhirnya sibuk dengan itu, tahu-tahu
Iya ini belum diinikan kan gitu. Iya, Kira-kira gitu. banyak sekali kejadian seperti itu, Mas Surya Pacok. Ya, jadi kalau kita ini kan seneng punya baby, kemudian selamatan, syukuran, tiba-tiba sudah Ya. bekerja, tahu-tahu anaknya sudah masuk TK. Baru akte kelahiran mana gitu kan. Baru Aja belum diurus. Iya, baru nabrak-nabrak ngurus datang ke Dukcapil, tolong besok sudah mau daftar sekolah gitu. Nah, oleh karena itu ayah bunda, kerabat desa semuanya, ketika bayi baru lahir langsung diurus aktanya. Memang ada daerah-daerah tertentu, Mas, itu yang menunggu beberapa hari karena ada adatnya. Nunggu setelah sepekan, nunggu setelah 40 hari, ya enggak apa-apa. Yang adat itu kita hormati, tetapi pesan saya jangan lupa diurus segera. Karena itu hak putra-putri kita, hak anak-anak kita, dan itu hadiah dari orang tua melalui negara dibuatkan dokumen untuk legalitas bagi bayi kita. Nah, di dalam mengurus ini tidak dipungut biaya, gratis. Dukcapil sudah menganggarkan melalui APBN dan APBD untuk pembuatan semua dokumen kependudukan. Tetapi kalau ada rumah sakit yang memasang tarif untuk administrasi di rumah sakit, di bidan itu boleh saja sebagai ongkos pengurusan transportasi di mereka. Ya, itu dibolehkan, tetapi itu bukan untuk Dukcapil. Nah, tapi kami berharap di rumah sakit juga, klinik-klinik, puskesmas juga tidak memungut biaya karena itu bagian dari services, bagian dari pelayanan untuk memberi nilai tambah bagi rumah sakit, klinik, dan puskesmas itu. Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan.